santri-santrinya, saudara-saudara semuanya, supaya hatinya itu benar-benar ya mahabbah, cinta bener sama Allah. Layaknya orang umum itu cinta pada dunia, cinta pada harta. Nah, merubah kondisi itu bagaimana caranya? Yang pertama kita tanya dulu latar belakangnya, masa lalunya, sehingga dia itu curhat masalahnya, semua yang tidak terima dengan Allah kita terima, kita saring, kita sayang. Nah, baru di situ kita arahkan untuk kesadar dan kita buka hatinya, kita buka di situ Allah mulai memberikan hidayah. Nah, begitu masuk sesuai dengan yang diinginkannya, kita ajak berdiri, kita rangkul, kita saudara, nggak ada guru, nggak ada murid. Kalau saya mengaku guru, berarti saya merasa lebih pandai. Itu hanya Allah saya tempati, hancur saya. Makanya dalam zaman Rasulullah, sahabat bukan guru, sahabat, saudara, lebih akrab, kita saudara. Nah, selanjutnya untuk memasukkan tauhidnya ke kelakuannya, kita adakan berkumpul minimal 2 minggu sekali. Istilahnya kita mengadakan dzikiran. Dzikirnya tidak monoton membaca satu, enggak. Dzikiran hanya simbolis, Mas. Dzikir kan untuk ingat kepada Allah dengan bertemu saudara-saudara. Itu 2 minggu sekali. Kita gilir untuk saat ini, 1 minggu ini di area Kediri, minggu depan di area Bojonegoro, yang Jepara sudah berdiri sendiri, yang Surabaya berdiri sendiri. Ya kita datangi semua, kita sayang semua. Nah, kadangkala di saat di Bojonegoro yang Kediri datang, yang Surabaya datang, kalau itu tanpa ada perintah, dengan rasa senangnya, rasa persaudaraan yang mendorong dia datang, meskipun dalam keadaan hujan. Dikala di Kediri, Bojonegoro datang, kadang Jepara pun datang, Surabaya, dikala di Surabaya mereka datang. Berarti bersatu karena ikatan cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Kita dijanji sumpah setia, bersaudara sampai mati. Enggak ada rasa sakit hati ke saudara, itu enggak ada sama sekali. Entah Allah membimbing di situ, sayang sekali. Iya, Bah, ketika orang memilih jalan menjadi seorang sufi gitu ya, itu orang yang hatinya bagaimana? Saya jujur nggak pernah ada niat ke sufi, ke tasawuf. Yang penting hidup saya sadarkan ke Allah. Jadi saya terserah aturannya Allah, saya tidak mengatur Allah. Hanya niat hidup saya bawa ke Allah. Terserah Allah menganggap saya sufi, terserah. Yang penting saya iman, itu aja. Misalnya Mas Hendra selalu nyepi, pakai jubah, bertasbih. Orang memandang, wah itu orang tasawuf. Kan orang manusia yang menilai. Di saat kita menjadi imam musola, sudah pakai kalung serban, itu kiai, kan manusia yang menilai. Agama lain pun begitu, karena pakaiannya, oh itu sebutannya ini, hanya sebutan manusia. Ketika apa tuh namanya, orang di sana dia profesinya adalah tukang beca. Terus kemudian dia menjalani takdir hidupnya dengan kepasrahan yang luar biasa. Berarti ya beca itu sebagai torikohnya dia menghadap kepada yang kuasa. Takdir apapun ya itu toriko. Toriko kan jalan hanya untuk menuju yang kuasa. Kalau misalnya orang belajar tarekot seperti itu ya Mbak ya, sementara syariatnya belum sempurna begitu, bagaimana Mbak? Ya itu terserah mereka. Jujur yang mengikuti torikoh begitu, jujur tanya hatinya, sesungguhnya iman apa enggak hidupnya? Yakin enggak kalau hidupnya akan selamat? Yakin enggak kalau mati akan selamat? Karena selama ini yang disandari itu bukan Allah, tapi amalan-amalannya. Bahkan
mereka tidak bisa membedakan mana sholat dan mana amal sholat. Sholat itu enggak, yaitu as-sholatu lidzikri wa aqimis sholata inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Kitaban mawquta itu sudah lengket tiap detik di hati kita. Bukannya 5 waktu, tapi 24 jam sadarmu ke Allah bahwa itulah sholat daim. Kalau sholat 5 waktu, hanya 5 menit sesudah sholat 5 waktu, kita nggak sadar ke Allah, terus diberikan mati dalam keadaan tidak bertauhid. Apa bisa dikatakan iman? Kalau Mbah No sendiri punya mursyid nggak, Mbah? Kalau mursyid nggak ada, kalau pembimbing ada. Ada ya, kalau pembimbing? Ada. Terus kriteria pembimbing atau apalah sebutannya ya, pembimbing, penuntun, mursyid, itu kriteria yang harus diikuti. Itu kira-kira bagaimana, Mbah? Apa saja? Soalnya kadang kan banyak nih orang yang ngaku-ngaku pembimbing begitu, terus ujung-ujungnya anak buahnya disuruh iuran terus begitu kan. Itu banyak. Ya bukan menyinggung siapapun sih, cuman fakta di lapangan memang begitu. Kalau saya memandang pembimbing itu satu, dia tidak pernah merasa pandai, dia mau berkomunikasi, saling mengisi. Itu mana yang lebih ke Allah. Satu, dia nggak, oh saya mursyidmu, dia nggak punya ya rasa itu punya, ya, sama sekali nggak punya. Keakuannya sudah lebur ya, hilang ya. Cuma dia sudah menempati tauhid murni gitu. Tapi dia menempati situ kadangkala butuh bumbu. Kan gitu, saling mengisi. Nomor 2, dia mau bersaudara dengan saya dunia akhirat. Tapi kan orang menuju iman tidak harus berbaiat kepada salah satu mursyid ya, Pak ya? Iya, enggak. Kalau kan nggak adil juga kalau kemudian harus diwajibkan berbaiat kepada salah satu mursyid kan? Tapi kan zaman sekarang kan zaman modern. Kita hanya melalui misalnya jarak jauh, melalui komunikasi, hanya mengakui tolong dibimbing. Kita bisa aja membimbing jarak jauh, tapi lebih baiknya kita mau mendatangi, Mas. Kita mau mendatangi dimanapun, saya siap mendatangi. Dan pembimbing saya sementara ini memang masih saya sembunyikan. Suatu saat akan muncul dia. Suatu saat. Saya bukan pembimbing, saya juga pengikutnya. Suatu saat pasti dia muncul. Muncul ya, mana ya? Iya, pasti. Oke, artinya dari dialog kita itu, orang sebenarnya menuju ke Allah itu sudah nggak perlu ribet-ribet, ritual-ritual khusus gitu ya, Mbak ya? Enggak, hanya sadar aja. Sadar, nanti kalau sudah bertemu pembimbing yang asli, itu luar biasa. Akhlaknya orang-orang yang sudah benar-benar beriman kepada Allah, ya, benar-benar dia sudah sadar, itu akhlak dalam kesehariannya bagaimana, Mas? Malah santai biasa. Sendal gurau, pakaian nggak mikir harus bagaimana. Los, tapi hatinya tetap ke Allah. Los, Allah nggak ada. Ingin makan apa ya makan, kalau memang mau. Ada orang cantik lewat, lihat ya lihat. Itu memang pandangan dari Allah untuk apa? Apapun yang ada di dunia, kulu wasrabu hani'an, makan minum seenakmu dengan santai. Asal tak wala tusrifu, jangan berlebihan. Kalau berlebihan itu apa? Berlebihan senangnya lali dengan yang memberi itu. Tusrifunya itu yang nggak boleh. Itu aja santai aja lah ke Allah, enjoy. Nah, tantangan terbesar di dalam sebuah kehidupan itu kan sebenarnya pengendalian jati diri, Mbah No. Pengendalian nafsu. Kalau Mbah No bagaimana mengajarkan kepada santri-santrinya terkait dengan hal itu? Nafsu itu kan keinginan. Ya silahkan saya los, tapi ada batasan. Karena di situ Allah memberikan fasilitas. Kalau kita bernafsu kepada wanita, ya nikah.
bahkan dijatah sampai 4. Los kan ada tempatnya, Mas. Iya. Bernafsu pada wanita, ya nikahlah, 1 kurang ya 4. Kalau ingin bernafsu makan apa, ya makan. Asal memang nggak ada larangan dalam fisiknya. Misalnya kalau darah tinggi ya harus ada yang dihindari. Kan bisa menimbang sendiri. Ini cocok apa enggak yang saya konsumsi, kan hanya gitu. Nanti ya nafsu ya dilos aja, nafsu makan tidur. Ingin wanita ya ke wanita, tapi dengan pernikahan, nggak seenaknya.